Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mujahidin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Net TV dimanapun berada, manakala seorang imam besar yang bernama Imamul Ghazali, orang-orang kenal dengan begitu kitabnya banyak tersebar. Semua orang tahu meskipun tak pernah bertemu. Kitabnya Ihya Ulumuddin menyebar, membahana, termasyhur di mana-mana. Tetapi ada kisah yang sangat menarik dari diri beliau. Manakala beliau ini sudah terkenal, namanya begitu dahsyat, disebut oleh setiap orang. Tapi manakala beliau mengetahui bahwa adiknya sempat ikut salat bersama beliau di belakangnya, terus kemudian memisahkan diri lalu mengulang salatnya, ini yang mengundang sebuah tanya di dalam benaknya. Mengapa adikku Ahmad melakukan hal tersebut? Maka dipanggillah Imam Ahmad ini. Di hadapannya ditanya, "Wahai adikku, mengapa engkau tadinya ikut berjamaah denganku, tiba-tiba saja engkau kemudian melepaskan diri?" Dalam arti dan bimakna, engkau ikut akan tetapi mengulang salat engkau. Apa yang sebenarnya salah saat aku melaksanakan salat, mendirikan salat, menjadi imam di hadapan engkau dan jamaah yang lain? Lalu Imam Ahmad berkata, "Wahai Imamul Ghazali, sesungguhnya aku menemukan sesuatu hal yang membuatku tidak bisa ikut terhadapmu, muparakah, berpisah. Itu dikarenakan aku melihat sesungguhnya manakala engkau melaksanakan sholat, menjadi imam di hadapan kami, maka gamismu penuh dengan noda darah. Maka tentu apa yang ditampakkan oleh Allah kepadaku, dan pandangan itu dititipkan untukku secara batin, mengisyaratkan bahwa engkau manakala melaksanakan sholat tidaklah mengingat atas keagungan Allah, tapi yang engkau ingat adalah noda darah." Insya Allah kita akan lanjut setelah pariwara berikut ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Pemirsa Net TV dimanapun berada, pertanyaan muncul di benak Imamul Ghazali. Jadi begitulah, ternyata adiknya memberikan opini dan pendapat. Oh, seperti itu ternyata. Tapi gamisku tak berubah. Ini gamisku putih. Tak ada bercat, tak ada noda, tak ada kotoran sama sekali. Ini tak ada darah. Tapi kata Imam Ahmad, sesungguhnya dalam penampakan secara lahiriah memang tak terlihat, tetapi secara batiniah itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena engkau mengingat tentang darah. Ternyata Imamul Ghazali
kala itu sedang membuat kitab. Kitab ini berbicara tentang menstruasi, tentang darah. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa azam fa'tazilun nisaa fil mahid. Jadi inilah yang menyebabkan sehingga dia pada saat itu terfokus dalam pemikiran akan apa yang harus kemudian dia tulis di kitab tersebut. Lalu karena penasaran dan beliau memang berusaha mencari guru yang tepat, karena semakin dalam keilmuannya kala itu bukan semakin yakin, tetapi semakin muncul syak, keraguan. Akhirnya dia memutuskan, wahai Imam Ahmad, tunjukkan di mana kau berguru. Oh, kata Imam Ahmad, guruku itu adalah orang yang tidak termasyhur, tidak ternama, tidak terkenal layaknya engkau, wahai kakakku. Sesungguhnya dia hanyalah merupakan tukang sol sepatu. Dia daerah sana. Kata Imamul Ghazali, beritahu saja aku kemana, di mana beliau bertempat, supaya saya datang ke sana. Karena memang al-ilmu yu'ta wa la ya'ti ilaihi. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Maka singkat cerita, berangkatlah Imam Ghazali ke tempat tersebut. Bertemu dengan syekh itu, lalu dia sampaikan maksud dan tujuannya. Maza taksud? Apa maksudmu? Dia sampaikan, aku ini begini. Aku ini adalah kakak daripada Imam Ahmad. Maka setelah itu sang guru berkata, wahai engkau Imamul Ghazali, kalau kau memang berkenan untuk belajar, maka terlebih dahulu engkau harus membersihkan halaman. Dibersihkannya halaman, bersihkan halaman. Manakala dia selesai, ternyata masih ada tugas selanjutnya. Apa tugas itu? Kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ya Pemirsa Net TV dimanapun berada, selesai tugas daripada membersihkan halaman tersebut, maka sang guru menyampaikan, wahai Imamul Ghazali, hendaknya engkau membersihkan sisi ini, tetapi tidak dengan memakai alat. Kau memakai tanganmu. Dan yang paling penting adalah bagaimana caranya membersihkan kotoran ini. Sesaat ia ragu, bagaimana bisa saya melakukan hal yang semacam ini? Tapi tiba-tiba dia teringat bagaimana iblis laknatullah alaihi, manakala diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, fasjudu li Adam, maka sujudlah kepada Adam, tapi dia enggan, dia tak mau, dia tidak terima karena egonya yang mendominasi, egonya yang dikedepankan. Saat itu lalu kemudian muncullah keikhlasan. Saya harus mengerjakan ini karena saya adalah seorang murid. Maka dikerjakanlah. Saat dikerjakan, hilanglah ego, hilanglah prinsip-prinsip yang mendasari bahwa dirinya adalah seorang ilmuwan. Maka tersenyumlah sang guru. Beliau pun berkata, selesailah sudah. Saat ini engkau khalas, selesai. Maka lautan ilmu hikmah akan datang kepadamu dan kau akan memahami arti daripada hakikat sesungguhnya dari apa-apa yang menjadi pengetahuanmu. Disinilah beliau menjadi
seorang sufi, seseorang yang betul-betul memaknai bahwa ada sisi yang merupakan kulit, tetapi kita juga tak bisa menafikan keberadaan isi. Kulit senantiasa dimunculkan manakala buah timbul, tapi pasti akan ada kulit. Namun ternyata kulit dan isi ternyata tak bisa dipisahkan sama sekali. Demikianlah pula syariat dan hakikat itu. Maka inilah yang menjadi dasar di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibelah dadanya, dibersihkan oleh Jibril setelah dibaringkan makna daripada tazkiyatun nafsi. Semoga kita semua bisa senantiasa membersihkan diri kita dari hal-hal yang buruk, dari yang disebut orang-orang bahwasanya kita ini hasud, dengki, takbur, riya, sum'ah. Karena semua itu harus kita jauhkan dari kehidupan kita. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Allah.